Shalom dan damai sejahtera, saudaraku kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari yang pengorbanan Tuhan Yesus mengingatkan kasih yang menyatakan oleh Bapa Tuhan kita. Pengorbanan yang sempurna sekali untuk selamanya bagi saudara dan saya. Mari kita angkat suara dan katakan, Yesus, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbanan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. God.
Ya Tuhan Yesus, Kau yang layak menerima segala hormat, pujian, syukur, penyembahan kami. Engkau bukan saja Allah yang datang mati bagi kami di atas kayu salib, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau mengalahkan maut, mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kuasa dosa, memberi kami pengharapan, sukacita, hidup kekal. Dunia ini membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami memuji, membesarkan nama-Mu di Minggu Paskah ini, Minggu peringatan kebangkitan-Mu. Kami ingin beribadah, memuji, membesarkan-Mu. Kami mohon Kau mencurahkan berkat, sukacita, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, dan dalam nama Roh Kudus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ayat pembimbing hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 54c sampai 56. Demikian firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, kami meninggikan, memuji, membesarkan nama-Mu. Kamu berikan kami Tuhan Yesus Kristus lahir bagi kami, mati dan bangkit bagi kami. Oh Tuhan Yesus, kami bersukacita, bersyukur di Minggu Paskah ini. Kami merayakan bersama dengan umat-Mu di seluruh dunia. Engkau bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa Taurat, kuasa iblis. Kami bersyukur ya Tuhan, dari hati kami yang paling dalam. Biarlah sukacita Paskah, kemenangan Paskah, harapan baru lewat Paskah ini boleh menjadi harapan baru bagi seluruh dunia. Kami ingin berdoa syafaat ya Tuhan untuk dunia ini yang sedang merana, yang menunggu pemulihan-Mu, yang menunggu kesembuhan-Mu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua orang yang sudah mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan boleh tetap setia, boleh berdoa, berjaga-jaga, berharap dengan hati yang beriman dan rendah hati memohon pengasihan-Mu. Biarlah mereka yang belum mengenal Tuhan lewat wabah pandemik ini, mereka boleh sadar bahwa apapun yang mereka miliki sekarang tidak dapat menyelamatkan mereka. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat yang mampu menolong, yang mampu menyembuhkan, yang mampu memulihkan.
Biarlah melalui wabah pandemi ini banyak orang mengenalmu. Biarlah melalui peringatan Paskah ini banyak orang kembali kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang sejati. Kami bersyukur untuk seluruh umatmu yang ada di IGNC, yang Tuhan pelihara sampai hari ini, Tuhan jaga siang dan malam. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap menjaga mereka, khususnya semua yang bekerja, semua yang harus keluar rumah, dokter, nurse, pekerja-pekerja. Tuhan tahu kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Setiap hari mereka menghadapi resiko, tapi yakin bahwa di dalam-Mu ada pemeliharaan. Tuhan jaga mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan, Kau sendiri yang menolong satu persatu. Kami bersyukur Tuhan untuk 2 state di Amerika, khususnya New York dan LA, yang grafik orang-orang positif sudah mulai flat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pemerintah boleh menangani dengan sebaik-baik, yang mentes mereka yang positif dan ditangani karantina dengan baik, dan yang di rumah sakit yang sedang dirawat kami berdoa Tuhan mereka boleh disembuhkan oleh Engkau juga, dan biarlah Tuhan virus ini berhenti dan tidak lagi menjalar, sehingga secepatnya kami boleh kembali lagi pada situasi yang normal. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Kami berdoa untuk para senior kami. Kau menghibur, menguatkan, dan memelihara mereka satu demi satu. Kami doakan Indonesia, negara kami tercinta. Tuhan pulihkan juga, beri pemerintah hikmat, cukupkan apa yang dibutuhkan, sehingga sesegera mungkin, ya Tuhan, semua persoalan ini, termasuk perekonomian, boleh ditenangkan kembali, boleh normal kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan diri kami masing-masing di dalam perayaan Paskah ini. Biarlah kemenangan Tuhan sekali lagi menjadi pegangan kami untuk hidup berkemenangan. Berdoa, bersyukur, memohon berkat dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, penolong kami, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin, amin. Semua yang bernafas, langit dan bumi, memuji Tuhan dan menyembah kebaikan-Nya Dia. Salva que hasta
saudara-saudara kita itu adalah Tuhan yang tentukan lebih pemenang. Amin. Mari kita angkat suaramu dan bersorak-sorai bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Oleh kuasa darahnya, kita Allah
Mari kita nyaksikan untuk pujian kesaksian dari Bambang dan Ibu Fono. Hati yang mulia
Saudara-saudari, maupun keadaan apapun, kita tuh harapan hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Pujian ini kita ungkapkan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, semua apa yang luar ditentukan, hanya satu nama yang kita bisa harapkan, adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita bersama-sama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari kita berdoa. Iya Tuhan, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, kami mengaku dari hati kami yang paling tulus, hanya Engkaulah harapan kami. Kami percaya sepenuhnya Tuhan, bahwa di dalam-Mu kami aman, kami tenang. Apapun yang terjadi di luar sana, iya Tuhan, kami tahu bahwa perlindungan-Mu jauh melampaui seluruh persoalan, masalah, dan pergumulan. Harapan yang sejati ada padamu ya Tuhan Yesus, sebab Engkau telah bangkit dari kematian. Kami merayakannya hari ini dengan sukacita, dengan penuh syukur, dengan penuh iman, bahwa Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kami, Engkau akan meneruskannya dan menggenapinya. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Jadikan hati kami seperti rusa yang rindu air yang jernih. Demikian kami rindu akan firman-Mu saat ini. Siapkan telinga kami, pikiran kami, hati kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas dan hina-dina ini, jadikan dia alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah saudara. Senang sekali bisa bertemu lagi dalam ibadah online ini. Ya, saya ucapkan Happy Easter, selamat Paskah. Biarlah kebangkitan Kristus yang kita rayakan bersama di Minggu Paskah ini memberikan kita harapan baru, kekuatan baru, berkat baru. Ya, kebangkitan Yesus Kristus membawa juga berkat baru dan harapan baru dan pemulihan baru, khususnya bagi seluruh dunia yang merana. Itu sebabnya kita harus terus berdoa, berjaga-jaga, dan kita terus berharap di dalam Tuhan, memohon kesembuhan yang baru untuk seluruh dunia ini. Amin. Saya ingat suatu hari ada seorang bapak membelikan sebuah binatang mainan untuk anaknya yang bernama Bobby. Dia beli seekor kura-kura kecil. Anaknya senang sekali dapat kura-kura itu, bermain dengan kura-kura kecil yang dibelikan ayahnya. Tapi ketika dia bermain tidak lama, kemudian kura-kura itu terjatuh di lantai. Dan setelah itu mati. Oh, Bobby sedih, kecewa, dan menangis dan teriak kepada mamanya, "Mama, mama, kura-kuraku jatuh dan mati, mama." Mamanya memeluk dia dan mengatakan, "Bobby, sudahlah, jangan sedih. Ya, nanti mama akan suruh papa buatkan sebuah kotak. Kita akan masukkan kura-kuramu di kotak itu jadi peti mati dan kita kubur bersama-sama di belakang rumah. Kamu jangan sedih sebab habis itu, ya, mama akan ajak kamu makan-makan di restoran kesukaanmu, beli mainan yang baru, kita beli balon, ada es krim. Ya, kita jalan-jalan." Lalu kelihatan Bobby tersenyum dan dia senang dengan tawaran mamanya. Dan papanya menambahkan, "Jangan khawatir, nanti papa belikan lagi mainan lain yang kamu suka." Wah, dia senang. Lalu papanya mencari sebuah kotak. Mungkin kotak coklat cukup, pikirnya. Tapi gak lama kemudian setelah kotak itu diketemukan, ternyata kura-kura yang di lantai itu mulai bergerak, keluarkan kakinya, tangannya,
dan kepalanya. Dan mamanya mengatakan, Bobby, kura-kuramu tidak mati. Lihat, dia mulai berjalan. Dia hidup lagi. Papanya juga mengatakan, iya, kura-kuramu gak jadi mati. Kelihatan Bobby mendengarkan diam. Tidak senang. Dia tidak senang. Dia sedih, dia kecewa. Ya, kenapa? Kenapa kura-kura hidup lagi? Karena kalau kura-kura hidup lagi, dia gak jadi jalan-jalan. Ya, dia gak jadi diajak beli mainan, balon dan lain sebagainya. Dia kecewa. Kemudian dia bilang, Papa, kenapa dia tidak mati? Papa, banting saja dia, Papa. Bunuh dia, bunuh dia. Lalu kita kubur sama-sama di belakang rumah. Bagi Bobby, ya, kura-kura yang hidup kembali tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa sukacita. Ini hukum saja mungkin, atau betul-betul terjadi, saya tidak tahu. Tapi yang pasti hari ini berlainan dengan kebangkitan Kristus. Yesus yang hidup kembali membawa sesuatu yang positif. Yesus yang hidup kembali membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa damai sejahtera, membawa pengampunan dosa yang pasti. Bagi Bobby, kura-kura yang hidup lagi itu efeknya negatif, akibatnya negatif. Tapi bagi dunia hari ini, bagi kita hari ini, berbeda. Kebangkitan Kristus membawa sesuatu yang positif, membawa hal yang baik dan bahagia manusia seluruh dunia di muka bumi ini mendapatkan pengharapan yang baru. Ketika Yesus diadili oleh Pilatus, dan Pilatus tidak menemukan satupun kesalahan dari Tuhan Yesus, dan Pilatus ingin menyerahkan Yesus kembali kepada masyarakat banyak halayak ramai waktu itu. Tapi musuh-musuh Yesus yang telah mempengaruhi orang banyak, mereka berteriak, bunuh dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan memang terakhir Yesus disalibkan. Tapi ternyata 3 hari kemudian Yesus bangkit kembali. 3 hari kemudian, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan firman-Nya, Yesus bangkit kembali. Kebangkitan Yesus membawa bahagia, membawa sukacita, membawa harapan yang baru. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kata-kata Dia sebelum Dia naik ke atas kayu salib itu adalah benar. Yesus pernah berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal itu? Oh, mereka ingat perkataan Tuhan Yesus. Orang-orang banyak yang tadi teriakan, salibkan dia, bunuh dia. Tapi sekarang mereka tercengang, mereka heran. Mereka mulai berkata, oh, kata-katanya terbukti. Perkataan Yesus terbukti. Dia adalah juru selamat yang sejati. Dia adalah Allah yang sejati. Tuhan yang sejati. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Oh, itu sebabnya ketika Rasul Petrus pertama kali berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Ada 3.000 orang yang kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Saya sangat-sangat yakin dari 3.000 orang yang bertobat itu, ada sebagian besar adalah halayak ramai, rakyat banyak yang tadinya berteriak, salibkan dia, bunuh dia. Tapi sekarang mereka tunduk, mereka percaya, dan mereka bertobat. Mereka sadar bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada hidup yang sejati, ada kebangkitan yang sejati. Puji Tuhan. Percayakah saudara? Namun sayang hari ini banyak orang tidak percaya. Sebagian besar manusia di bumi ini belum percaya atau belum mendengarkan tentang kebangkitan Yesus, sehingga berbicara soal mati, berbicara soal kematian, soal maut, manusia di dunia pada umumnya menjadi takut, menjadi bingung, menjadi heran, menjadi bertanya-tanya, sebab kematian bagi banyak orang adalah misteri. Misteri seperti sebuah teka-teki yang tak terjawab, sebab seperti teka-teki yang membingungkan. Tidak heran orang-orang dunia menganggap kematian itu adalah, yang pertama mungkin mereka menganggap tabu, pantang.
gak usah cerita soal mati lah. Kematian itu jelek. Apalagi orang Chinese, orang Tionghoa, orang Asia. Jangan bicara kematian, apalagi sama orang tua. Itu pantang, itu tabu. Ya, jadi bicara kematian mereka melarikan diri. Lebih baik bicara yang baik-baik. Ya, bicara jalan-jalan, bicara piknik, bicara makan enak daripada bicara kematian. Ini disebut teori escapism, teori melarikan diri, teori menghindar dari bicara kematian. Tapi saudara hindari atau tidak hindari, kematian tetap adalah sebuah fakta dan kenyataan. Apalagi di musim pandemik seperti ini. Golongan kedua mungkin berkata, mati itu habis. Gak usah pusing-pusing, kalau mati ya habis. Menjadi nol, menjadi nihil. Ini yang disebut nihilisme. Satu ajaran yang mengatakan segala sesuatu kalau sudah mati menjadi nol, termasuk manusia. Ya, golongan ini adalah golongan yang ingin melarikan diri dari tanggung jawab dia. Ya sudah mati ya habis, nol, ya sudah. Gak usah lagi bertanggung jawab atas semua kesalahan, dosa, dan perbuatan dia. Tapi ingat, percaya atau tidak percaya, kejahatan yang kamu lakukan selalu menuduhmu, selalu berbicara di dalam hati nuranimu bahwa kamu salah dan kamu harus tanggung jawab. Itu suara gak bisa kau tutupin dengan apapun. Yang ketiga, ada orang menganggap ya mati ya berarti hidup di dunia ini berakhir untuk satu lingkaran. Nanti kita mulai lagi lingkaran kedua. Jadi hidup kembali, reinkarnasi. Tergantung hutang karmamu banyak nggak. Kalau hutang karmamu banyak, ya kamu nanti jadi lebih jelek. Ya, sekarang kamu sudah jelek, nanti lahir jadi lebih jelek. Kalau sekarang kamu sudah bodoh, lahir lagi kedua. Kalau hutang karma banyak, jadi lebih bodoh, lebih miskin, lebih susah, lebih menderita. Bahkan kamu bisa turun pangkat jadi binatang. Jadi binatang masih juga jahat, hutang karma turun lagi. Ya, terus. Dari mungkin dari sapi jadi kambing, jadi kuda, jadi anjing lebih kecil, mungkin jadi keong, terakhir bakteri, virus, atau COVID-19. Itu juga adalah reinkarnasi dari someone, I don't know. Tapi yang pasti itu teori. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa setelah hidup mati kemudian hidup lagi seperti recycle ulang. Tidak pernah. Alkitab berkata bahwa manusia hidup satu kali, mati satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Oh, jadi saudara tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawabmu. Begitu kamu mati, kamu harus menghadapi pengadilan Tuhan. Jangankan nanti pengadilan Tuhan, di dunia aja kamu buat salah gak bisa melarikan diri, harus tanggung jawab. Saudara suka tidak suka, kematian itu ada. Kematian itu adalah sebuah fakta. Bukan lingkaran yang terus menerus. Reinkarnasi itu adalah hanya teori. Teori yang merendahkan manusia. Bahkan manusia dibuat rendah seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang. Dan teori inkarnasi adalah teori yang menghakimi orang lain. Kalau ada temanmu bilang, aduh kenapa hidupku susah, miskin, jelek, bodoh lagi. Di dunia ini aku susah. Lalu kita bilang apa? Menurut teori reinkarnasi, kamu dulu sebelumnya pasti kamu hidupmu brengsek, kurang ajar, banyak dosa, banyak karma, makanya lu jadi begini lu. Saudara, saya tidak tahu hari ini bicara maut, bicara kematian, saudara berpikir apa? Mungkin momok yang menakutkan. Mungkin kamu bicara, mungkin kamu seperti orang dunia menganggap juga itu adalah ya sesuatu yang pantang dan tabu, sesuatu yang nggak perlu dibicarakan, nihil dan lain sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana konsepmu tentang kematian. Tapi hari ini saya akan berbicara satu topik, yaitu maut telah mati. Saya tidak tahu pandanganmu tentang maut, tetapi kita akan belajar satu topik, maut telah mati oleh kebangkitan Kristus. Maut telah mati. Firman Tuhan tadi berkata di dalam nats pembimbing kita, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, engkau telah ditelan dalam kemenangan, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Maut bukan lagi menjadi momok yang menakutkan. Maut bukan lagi menjadi teka-teki.
yang membuat orang berpikir keras dan kemudian mendebak secara spekulatif. Tapi maut hari ini dibukakan rahasianya. Misteri maut telah dibukakan oleh kebangkitan Kristus, menjawab masalah maut ini bagi orang percaya. Maut itu adalah yang pertama, kita akan belajar firman Tuhan. Yang pertama, kematian atau maut itu adalah pintu masuk menuju ke sorga. Kita baca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ini yang pertama yang mau saya sharingkan bersama-sama firman Tuhan. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sangat jelas firman Tuhan. Ya, ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menghibur mereka yang mengalami duka cita, mengalami kematian. Ya, Paulus menulis untuk menghibur orang-orang percaya supaya tidak bersedih. Dia katakan jangan kamu bersedih seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Jangan kamu bersedih seperti orang-orang dunia yang tidak punya pengharapan. Tapi kamu harus yakin bahwa mereka yang telah mati di dalam Tuhan, yang percaya Tuhan, mereka dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Jadi melalui kematian adalah seperti pintu. Setelah mati, masuk ke pintu itu dan menuju ke sorga. Ini penghiburan yang terbesar, saudaraku. Penghiburan yang terbesar bahwa suatu hari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit, begitu nafas kita hembuskan, nafas yang terakhir, kita akan menuju ke rumah Bapa di sorga. Jadi kematian adalah pintu masuk menuju surga. Contoh yang paling jelas adalah penjahat di samping Tuhan Yesus. Ketika dia bertobat, menegur temannya penjahat lain yang tidak mau bertobat, dia katakan, Yesus ingat aku kalau kau datang lagi sebagai Raja. Dia tahu dia berdosa, dia tahu dia bersalah. Dia mau menerima Yesus menjadi Tuhannya, Rajanya. Dan Yesus bilang sama dia, hari ini juga kau akan ada bersama-sama aku di Firdaus. Oh, penghiburan yang sangat-sangat besar. Kematian bukan lagi menjadi momok. Kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tapi menjadi sebuah pintu saja. Kita masuk lewat kematian, masuk menuju kehidupan kekal di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi sangat jelas firman Tuhan. Orang yang sudah mati, rohnya tidak gentayangan. Jadi saudara jangan percaya, wah ini udah mati nih, rohnya 7 hari masih di rumah, nanti 49 hari datang lagi, nanti 100 hari, itu orang yang sudah mati tidak ada hubungannya dengan orang yang hidup di dunia ini. Kalau ada hubungannya masih bisa datang, bahaya saudara. Penjahat-penjahat dicekek semua, mati semua. Ya. Roh orang yang mati tidak gentayangan. Sangat jelas. Roh orang yang mati yang percaya kepada Tuhan Yesus langsung menuju ke Firdaus, ke sorga yang mulia. Roh orang yang mati juga gak usah masuk ke api penyucian, purgatori, gak usah, itu teori. Ya. Gak usah, oh kurang bersih dosanya, jadi masuk dulu api penyucian. Di situ nanti disucikan lewat apa? Lewat misa, lewat doa orang-orang yang masih hidup, lewat familinya, lewat semua yang di dunia ini kita berusaha di dunia bikin misa, ya bikin doa khusus untuk roh itu supaya dia cepet-cepet ya boleh lepas dari api penyucian. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Keliru, saudara. Orang yang percaya api penyucian itu seperti percaya pengampunan Tuhan Yesus tidak sempurna, salib Kristus tidak sempurna. Apa yang Yesus lakukan ketika dia bilang genaplah, lunaslah, belum lunas, belum bersih, belum cukup. Itu sebabnya nanti setelah mati dia perlu dibersihkan lagi di api penyucian. Ini jelas sangat melawan firman Tuhan. Pengampunan Yesus Kristus sempurna, kematiannya sempurna, salibnya sempurna. Engkau yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, begitu kau hembuskan nafas terakhir, kau disempurnakan, dimuliakan, dan dijemput oleh Tuhan Yesus
langsung ke Firdaus. Amin, indah sekali. Ya, suatu kali ada seorang guru sekolah minggu mengajar anak-anak. Dia tanya kepada anak-anak sekolah minggunya. Ibu guru itu berkata, anak-anakku, kalau aku ingin ke surga, aku menjual rumahku, menjual mobilku, menjual semua barang-barangku, kemudian aku sumbangkan ke gereja. Apakah aku bisa masuk surga? Anak-anak bilang, tidak Bu. Kalau aku rajin, aku datang ke gereja, membersihkan gereja, menyapu gereja, ya, membersihkan juga rumah orang lain, ya, membantu orang lain, membantu kamu, melakukan banyak kebaikan. Apakah aku bisa masuk surga? Anak-anak sekolah minggu mengatakan, tidak Bu. Oh. Lalu bagaimana kalau aku menyayangi binatang peliharaan, menyayangi manusia, ya, beli permen kepada anak-anak, ya, lalu juga melakukan kebaikan untuk semua makhluk di dunia ini. Apakah saya bisa masuk surga? Tidak Bu, semua berteriak. Lalu ibu guru itu bilang, kalau begitu bagaimana saya bisa masuk surga? Semua anak terdiam. Tiba-tiba ada satu anak yang duduk paling belakang. Dia katakan, Bu guru harus mati dulu baru bisa masuk surga. Jawaban yang lucu, tapi benar. Mau masuk surga, mati dulu. Sebab mati adalah pintu menuju surga. Tanpa melalui kematian dulu gak bisa mendapatkan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Permisi tanya saudaraku, bila malam ini kau harus meninggalkan dunia ini, apakah kau yakin 100%? Yakin 100%, bukan asal yakin. Di pikiranmu, di hatimu, di jiwamu kamu yakin, kamu pasti masuk surga. Kalau kau tidak yakin, dari hati saya yang paling dalam berkata, rendahkan hatimu. Terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima kematiannya yang menghapuskan dosamu. Terima kebangkitannya yang menjamin kamu hidup kekal. Maka namamu akan ditulis dalam kitab kehidupan. Kau akan menjadi miliknya selama-lamanya. Maut bukan menjadi ketakutan lagi. Maut bukan menjadi momok lagi. Sebab maut hanya sebuah pintu menuju ke surga. Mau nggak saudara berdoa demikian? Menerima Tuhan Yesus di dalam seluruh hati, pikiran, dan jiwa. Oh, saudara berkata, bagaimana kalau tidak mau percaya? Bagaimana kalau saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau sudah mati kemana? Kita menjawab di Lukas 16 ayat 23-24. Lukas di situ menceritakan bahwa orang-orang yang tidak percaya setelah mati rohnya akan turun ke kerajaan maut. Ada seorang kaya yang sombong yang tidak percaya. Ketika meninggal, dia turun ke alam maut. Sementara Lazarus, dia ada di pangkuan Abraham di Firdaus. Di alam maut yang indah. Sedangkan yang tidak percaya ada di alam maut yang tersiksa, haus, panas, susah, dan dia minta air minum. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya turun ke alam maut. Tersiksa di sana, menunggu nanti penghakiman terakhir, dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal selama-lamanya. Oh, bukan nakut-nakutin saudara, ini firman Tuhan. Itu sebabnya izinkan saya berkata, jangan ragu. Jangan bersandar dirimu, jangan bersandar hartamu, jangan tunda hari ini juga, di hari Paskah ini. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, aku mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku dengan perbuatan baikku, dengan jasaku, dengan gelarku, dengan kekayaanku, dengan apapun yang bersifat ku. Itu adalah sebuah kesombongan. Rendahkan hatimu. Undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bukan hanya di bibir mulut. Percaya bukan hanya di pikiranmu. Tapi percaya artinya berbalik arah 180 derajat. Dulu menuju kebinasaan, sekarang menuju kepada kekekalan di sorga. Dulu kamu mencintai dosa, kini harus membenci dosa. Dulu membenci kebenaran, sekarang harus mencintai kebenaran. Dulu tidak suka hal-hal yang rohani, sekarang mencintai hal-hal yang rohani. Berbalik 180 derajat.
Itu sebabnya saudara jangan jadi orang Kristen palsu, jangan munafik, jangan jadi batu sandungan, bertobat sungguh-sungguh. Saya yakin sebagian orang di dunia ini yang belum percaya, mereka tidak mau percaya karena mereka melihat ada orang-orang yang ngaku Kristen tetapi sebenarnya palsu. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, izinkan saya berkata, demi nama Tuhan Yesus, rendahkan hatimu. Undang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Diubahkan 180 derajat di dalam Yesus akan menjadi ciptaan yang baru. Kalau engkau berkata, aku sudah percaya, izinkan saya bertanya, perubahan positif apa yang terjadi dalam hidupmu setelah percaya? Jangan jadi Kristen tradisi, Kristen KTP, Kristen hanya gantung nama, ikut orang tua, atau ikut-ikutan. Tapi sungguh-sungguh diubahkan oleh Kristus menjadi ciptaan yang baru, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain, bukan jadi batu sandungan. Amin. Puji Tuhan. Nomor 2, kematian itu apa? Kematian adalah persiapan menerima tubuh kebangkitan. Persiapan untuk menerima tubuh kebangkitan. Mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 42 dan 43. Sudah ada di layar, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Rupanya sebagian jemaat Korintus yang dilayani Paulus itu, mereka meragukan adanya kebangkitan orang mati. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat ini. Dia menegaskan bahwa kebangkitan orang mati itu ada. Bahwa kebangkitan orang mati itu adalah sebuah fakta. Kenapa? Sebab kebangkitan Tuhan Yesus adalah buktinya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa ada kebangkitan tubuh. Ada kebangkitan setelah kematian. Sebab apa? Yesus buktinya. Dengan kata lain, Yesus adalah buah sulung. Dan firman Tuhan berkata, kebangkitan Yesus adalah buah sulung. Tapi orang-orang yang percaya itu adalah buah-buah selanjutnya. Jadi kematian di dunia ini, kita menanggalkan tubuh yang lama. Tadi dikatakan tubuh yang fana, yang bisa binasa, yang sementara. Kemudian kebangkitan itu adalah kita akan memakai tubuh yang baru, yang rohania, yang mulia, yang kekal selama-lamanya. Ya, saudara nanti kalau ada waktu baca seluruhnya. 1 Korintus pasal 15 itu seluruhnya. Itu berbicara soal kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati. Tapi ayat ke-21 dan 22 dia berkata demikian firman Tuhan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, demikian juga kebangkitan manusia datang dari satu orang, yaitu melalui Kristus. Jadi melalui Adam manusia mati, wakil manusia berdosa, lalu melalui Kristus manusia dibangkitkan, yaitu wakil daripada manusia yang telah beriman kepada Tuhan. Ini sejajar dengan apa yang dikatakan dalam Roma 6:23. Maut adalah upah dosa, itu melalui Adam, upah dosa, maut adalah upah dosa. Karena Adam telah berdosa, seluruh manusia harus mendapatkan maut, itu upahnya. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi melalui Adam manusia mati, melalui Kristus manusia hidup dan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Oh puji Tuhan. Jadi kematian itu adalah apa? Persiapan menerima tubuh yang baru. Ya. Menerima tubuh yang baru, yang rohani, yang indah, yang mulia, yang kekal. Sebab itu saudara jangan sedih, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah kalau tubuh ini jadi semakin lemah. Gak mungkin tubuh semakin kuat, ya. Makin hari makin kuat, makin segar. Gak mungkin, justru makin melemah. Sebab ini tubuh seperti pakaian yang lama. Pakaian lama makin usang. Ya. Jangan terus menganggap bahwa tubuh ini bakal gak mati. Suatu hari akan mati. Kita akan dikasih tubuh yang baru. Ya. Kalau sekarang badanmu lemah, ada sakit, akan menua, ya, lalu mulai rematik, ya jangan mengeluh. Suatu hari akan meninggal juga, ya.
Itu artinya kita menanggalkan pakaian yang lama dan kita memakai pakaian yang baru. Kalau saudara ke pesta, diundang sama gubernur, gak usah diundang sama raja, gubernur atau wali kota, kira-kira pakai pakaian lama, pakaian baru? Pakaian baru. Gak mungkin kita pakai pakaian lama yang udah usang. Ya, jangankan diundang sama wali kota, diundang sama mertua aja yang jarang-jarang ketemu, pakai pakaian baru. Apalagi sekarang kan bertemu dengan raja segala raja. Oh, pasti kita butuh tubuh yang kekal, yang mulia, yang indah. Gak butuh tubuh yang sakit-sakitan ini. Jadi saudara jangan cepat kecewa, khususnya dalam sikon krisis COVID-19 ini, ya. Kebangkitan Kristus seharusnya menjadi sebuah kekuatan baru, pengharapan baru, bahwa kita tidak perlu takut maut, gak perlu panik, gak perlu khawatir, gak perlu sedih, gak perlu kecewa, gak perlu putus asa, tapi tetap kuat dan tabah menghadapi persoalan dan pergumulan apapun, tetap menantikan Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, aku menantikanmu. Waktumu adalah waktu yang paling tepat. Kalau sudah waktunya Tuhan panggil aku siap, sebab aku segera akan menerima tubuh yang baru. Tapi kalau belum waktunya, aku tahu Tuhan, Engkau akan menguatkan aku, sebab Engkau adalah kekuatanku dan pertolonganku. Amin. Seharusnya gak ada corona pun kita tiap hari harus siap. Sebab kita tidak tahu hari besok, kita tidak tahu kapan maut itu datang. Kita harus siap setiap saat, setiap waktu kita harus siap. Kalau Tuhan panggil, mungkin bukan lewat virus COVID-19, tapi bisa lewat yang lain, kita gak tahu. Bisa melewati sakit penyakit yang lain, atau kecelakaan, ya, atau hal-hal yang lain. Ada orang terpleset kulit pisang bisa jatuh dan mati, ya. Ada orang tidur baik-baik, besok gak bangun. Kita harus siap setiap saat, ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah menentukan cara kita mati. Kita bisa mati dengan berbagai macam cara, tapi mati tidak menjadi persoalan lagi. Sebab apa? Hanyalah sebuah persiapan untuk menerima tubuh yang baru. Tuhan menentukan waktunya, usiamu, tapi Tuhan tidak menentukan cara kita meninggal. Bagi orang percaya, itu tidak jadi masalah lagi. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Bandung, salah satu dosen kami adalah misionaris yang dari Amerika, yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk Indonesia, rela menjadi warga negara Indonesia. Orang Indonesia meninggalkan WNI jadi WNA, jadi Amerika. Orang Amerika tinggalkan WNA-nya jadi WNI, melayani full time, jadi dosen. Badannya besar. Maklum orang Amerika itu katanya besar-besar semua, ya. Saudara lihat aja sendiri. Teman saya pertama kali ke Amerika dia kaget, waduh besar semua, jalanannya besar, ya kan, restorannya besar, makan porsinya besar, dan paling mengerikan adalah orangnya besar-besar. Mau beli baju yang triple X pun ada, triple L ya, XXXL, waduh ada, gede-gede, sepatu gede, kaki gede, semua gede. Ini dosen juga gede sekali, saudara, karena gede itu badannya berat. Itu sebabnya lututnya sakit, ya. Dia jalan kayak orang rematik, sakit-sakitan, ya. Tapi heran, dosen ini dari wajahnya belum pernah dengar dia sedih, belum pernah dengar dia susah. Ya, dosen saya yang badannya besar itu, saudara, nggak pernah mengeluh. Itu kelebihan dia. Setiap hari dia mengajar bawa tongkat, tapi wajahnya tersenyum, cerah, ya. Dia seorang wanita yang ahli di dalam ilmu komunikasi dan kepengarang. Saya belajar dari dia banyak, ya. Wajahnya selalu berseri, ya, make up full, ya kan? Ngajarnya hebat, ya kan? Pintar di dalam menulis, berbicara, kan? Badannya yang berat dan sakit, jalan tertati-tati. Kita semua kagum. Suatu hari kelihatan jalannya tambah parah, dia masuk kelas. Lalu ada satu teman tanya, Bu, hari ini gimana? Lebih sakit? Dia bilang, ya sakit sih sakit, tapi semua ini sementara saja. Loh, maksudnya apa? Nanti di sorga sudah tidak ada mati. Tetap bersukacita, tetap senang, katanya. Ini masalah kecil saja. Wah, saya kagum mendengar itu. Ini sementara saja. Di sorga tidak ada mati. Saya tahu apa keluhan saudara hari ini. Mungkin rematik,
mungkin susah jalan, ya, mungkin susah bergerak, mungkin kolesterol, darah tinggi, mungkin takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu, saudara. Mari belajar seperti kesaksian dosen saya. Selalu optimis, selalu bersuka cita, selalu ada harapan di dalam Tuhan, selalu yakin segala penderitaan kesusahan di dunia ini hanya sementara, sebab Yesus sudah bangkit. Di dalam Dia ada penghiburan dan ada kekuatan yang sempurna. Itu sebabnya tiap minggu dalam ibadah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kan? Aku percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Saya yakin nggak? Benar-benar nggak waktu mengucapkan itu, yakin nggak? Ada kebangkitan tubuh. Aku tidak berharap pada tubuh yang sementara ini, tubuh yang fisikal ini, tubuh yang bisa sakit, bisa lemah, bisa stres, frustrasi, dan segala macam. Aku tidak berharap pada tubuh ini. Aku berharap pada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Wah, indah sekali. Kematian hanya persiapan untuk mendapatkan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru. Oh, mungkin saudara tanya, Pak, nanti kalau kita bangkit lagi dapat tubuh baru, usianya berapa, Pak? Kalau meninggalnya usia 97, nah, mamanya Mas Agung kan baru meninggal tuh di Bali, 97 tahun. Ya, kulitnya udah keriput, ya, udah tua. Apakah nanti bangkit 97 tahun? Bagaimana kalau matinya bayi? Apakah jadi seperti bayi? Hah? Bagaimana kalau dia lahir di dunia ini cacat? Apakah nanti bangkit lagi cacat juga seperti tubuh yang lama di dunia ini? Jelas tidak, saudara. Tubuh yang sempurna, yang mulia, yang indah. Usia berapa? Saya tidak tahu jelas. Yang saya tahu adalah dimensi kekekalan itu tidak ada ruang, tidak ada waktu. Mungkin hari itu kita tidak tanya usianya berapa, kita nggak tanya soal usia, karena nggak ada dimensi waktu. Ya, dimensi kekal, nggak ada dimensi ruang, nggak ada waktu. Jadi kita nggak tanya umur berapa, yang pasti tidak cacat, yang pasti sempurna, yang pasti indah, mulia, dan kita bisa saling mengenal. Itu teman saya, oh itu teman saya, kok sempurna, kamu juga sempurna. Tapi sempurna yang bagaimana? Oh, saya tidak tahu jelas, saudara. Bersabar dan menanti waktu Tuhan. Oke, saudara nggak sabar? Pengen tahu cepet-cepet? Ya silakan, saudara berangkat dulu. Mau berangkat dulu? Jelas nggak mau. Dan kalau nggak mau, sabar dan menunggu waktu Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kematian adalah saatnya menerima mahkota kebenaran. Saatnya menerima mahkota kebenaran. Kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Ya. Mengenai diriku dan aku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus tahu kematiannya sudah dekat. Oh, dia sudah melayani dengan berjerih lelah dan sudah menghadapi berbagai macam persoalan, dan dia tahu itu akhir hidupnya sudah dekat. Tapi itu tidak membuatnya takut, tidak membuatnya kecewa. Dia menulis surat pribadi, surat pastoral ini kepada muridnya Timotius, supaya belajar meneladani dia sepanjang perjalanan hidup dan pelayanan dia setelah mengenal Tuhan Yesus. Itu sebabnya ayat 7 dia menulis dengan begitu indah. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Oh, ini bicara pertandingan rohani, saudara, bukan pertandingan sepak bola atau yang lain-lain. Pertandingan yang baik, pertandingan rohani. Untuk menghadapi 3 musuh, ada 3 musuh di dunia ini. Musuhnya kedagingan diri sendiri, kesombongan, nafsu kedagingan, ya, keegoisan dan lain-lain, adab yang lama. Menghadapi godaan dunia, kemewahan, ya, godaan mata, berbagai macam keduniawian, dan menghadapi godaan iblis, cobaan dari si jahat,
Ketiga musuh ini ditaklukkan oleh Paulus. Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Lalu dia katakan, aku mencapai garis akhir. Oh, ini bicara tanggung jawab dan pelayanan dia. Karunia-karunia Tuhan titipkan, dia sudah melakukan seluruh tanggung jawab dia dan tugas dia dengan baik sampai akhir hidupnya, gak setengah jalan. Tapi sampai pada akhirnya nafasnya itu habis. Dan dia katakan, aku telah memelihara iman, setia. Ini artinya setia, percaya kepada Tuhan Yesus, gak ada berhala yang lain, tidak ada penyembahan yang lain. Ini artinya memelihara kemurnian iman kepercayaannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Paulus nyanyian kemenangan. Lalu dia katakan, aku tahu mahkota kebenaran sudah menantiku. Tapi bukan saja kepadaku, tapi kepada semua orang, kepada saudara juga. Ada mahkota kebenaran yang disediakan. Ini adalah pahala yang indah. Oh saudaraku yang kekasih, kematian bukan sesuatu momok yang menakutkan. Kematian adalah saatnya menerima pahala, saatnya menerima mahkota kebenaran di dalam Tuhan. Inilah upah yang indah dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Sebab itu saudaraku, bertahan dalam segala penderitaan, bertahan di dalam segala godaan, tantangan, kesulitan, musuh apapun, gak usah takut. Kita hadapi bersama Tuhan Yesus, dan Tuhan menjamin kita akan menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Puji Tuhan. Layani pekerjaan Tuhan dengan setia sampai akhir hidupmu, dan kau akan menerima mahkota kebenaran yang sudah menanti setiap kita. Jadi kirimin cerita, suatu hari ada seorang mahasiswa yang baru lulus sekolah teologi, ya, sekolah Alkitab, lulus, dan dia dikirim melayani di sebuah gereja yang cukup besar, ya, menjadi salah satu hamba Tuhan di situ, dikasih kantor khusus sebagai asisten, ya. Kemudian hari pertama dia masuk kerja, dia ke kantornya dan dia mulai bersih-bersih, ya. Lalu dia lihat pintunya itu ada kaca, seperti dua orang mau datang bertemu dengan dia. Ketika pintu dibuka, dia kasih kode, ya, bahwa tunggu sebentar, ya kan. Lalu dia ambil telepon, dua orang itu masuk, menunggu di pintu, dia pura-pura bicara. Oh, halo ibu ya, ibu yang kemarin saya doakan. Oh, sudah sembuh, puji Tuhan, sudah sembuh. Makanya saya bilang kalau saya doakan satu kali pasti sembuh, bu. Oh, puji Tuhan. Yang apa? Suami ibu juga sakit. Oh, sakit apa? Kanker. Oh, kanker masalah kecil, bu. Jangan khawatir. Seperti kemarin saya doakan ibu satu kali sembuh, yang sekali ini juga akan sembuh. Panggil suami nanti kemari ya. Oke. Sampai ketemu lagi, bu ya. Oke, dia taruh teleponnya. Lalu dia tanya ke orang yang baru masuk, saudara-saudara, ada yang bisa saya bantu? Saudara siapa? Bisa saya bantu? Bergaya seperti seorang asisten kepala yang hebat. Lalu dua orang itu berkata, kami dipanggil oleh pendeta Lukas ke sini memperbaiki telepon Bapak. Katanya salurannya mati. Jadi ketahuan tadi telepon cuma pura-pura. Rupanya teleponnya baru diperbaiki dan nyala. Puji Tuhan. Tadi belum nyala waktu pura-pura ngomong. Sekarang sudah nyala. Jadi saudara jangan pura-pura. Ya. Layani Tuhan dengan tulus, layani Tuhan dengan murni, layani Tuhan dengan motivasi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Layani Tuhan dengan tujuan memuliakan Bapa di surga. Layani Tuhan dengan cara yang benar dan baik dan tepat sesuai firman Tuhan. Tanggalkan kemunafikan, tanggalkan kepura-puraan. Saya tidak tahu hari ini saudara yang sudah melayani karena apa? Cari nama? Iseng-iseng habisin waktu? Cari teman? Punya motif lain kalau ke gereja? Yang single, cari Jesus dan cari ses? Gak salah sih cari jodoh di sini, ya, di gereja daripada cari di diskotik. Tapi ingat, motivasimu harus dimurnikan, tujuanmu harus dimurnikan, dan caramu harus dimurnikan dari hari ke hari. Maka kau siap, kapanpun maut datang, kau siap, karena mahkota kebenaran sudah menantikan saudara. Bagi saudara yang belum melayani, dari hati
saya paling dalam mengatakan, layanilah Tuhan Yesus. Dia ciptakan engkau, dia berimu karunia, ada tujuannya. Jangan sia-siakan hidupmu. Layani pekerjaan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Ingat kebangkitan Kristus akan menolongmu dan menguatkanmu. Dan apa yang kau lakukan di dalam Tuhan Yesus pasti bernilai kekal selama-lamanya. Bagi saudara yang sudah melayani, mari mohon kebangkitan Kristus, kuasa Kristus sekali lagi memurnikan motivasi kita, saudara dan saya. Tujuan kita untuk memuliakan Tuhan, motivasi hanya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan caranya baik dan benar dan setia seperti Rasul Paulus. Maka saya yakin sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita bisa bernyanyi atau berkata seperti Rasul Paulus, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir, aku sudah memelihara iman. Itu adalah sebuah proklamasi kemenangan sebelum menghembuskan kematian. Amin. Saudara mau dikenal sebagai apa suatu hari ketika mati? Dikenal sebagai apa? Ayah yang setia, ibu yang manis, guru yang baik, atau seorang murid Kristus, hamba Kristus yang baik dan setia sampai pada akhirnya. Biar Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, kebangkitan Kristus sekali lagi menguatkan kita, mendorong kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hidup berkemenangan. Kapanpun Tuhan panggil, kapanpun maut datang, kita sudah siap sebab maut sudah mati. Amin. 1, 2, 3. Maut sudah mati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Tuhan Yesus, biarlah kebangkitan-Mu sekali lagi mengingatkan kami, menyadarkan kami. Hamba-Mu berdoa bagi yang belum percaya, boleh merendahkan hati, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah berita Paskah, berita kebangkitan ini membuahkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan. Yang sudah percaya, kami yang sudah melayani, Tuhan berikan kami kesetiaan, berikan kami kemurnian hati, kemurnian motivasi, tujuan dan cara untuk hidup selalu menjadi hamba yang baik dan setia. Yang belum melayani, biarlah boleh tergerak hatinya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ini tekad kami Tuhan, perbaharui kami satu persatu. Kami berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita menutup ibadah ini dan kita menyanyikan lagu Respond. See
selama-lamanya. Amin. Because He lives. Bagi berdiri. I can raise tomorrow. Because He lives. Angkat tangan saudara. There is God. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And life is worth. And life is worth the living just because He lives. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, kuasa kebangkitan untuk mengalahkan semua ketakutan di muka bumi ini, untuk menjadi saksinya, memuliakan namanya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati saudara sekalian. Kalau ada orang di samping saudara, suami, istri, anak, ya di rumah boleh salaman, katakan selamat Paskah, Happy Easter, Tuhan memberkati. Ya, pengumuman minggu depan kita tetap masih ibadah online, saudara. Kita masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kemarin dengarnya dari Governor dan Wali Kota mengatakan kemungkinan akan sampai pertengahan Mei, tapi saudara kita berdoa. Ada 2 state yang statistiknya mulai flat. Kita bersyukur, New York dan LA. Ya, kalau semua sudah flat, berarti di luar sana sudah gak ada virus. Hanya yang kena yang positif dan yang di rumah sakit dan yang sedang karantina itu tidak diharuskan, tidak boleh keluar rumah. Hopefully ya bisa secepatnya. Ya, kita tetap rindu mungkin secepatnya. Ya, akhir April, 2-3 minggu lagi kalau boleh kita boleh kumpul lagi. Tunggu pengumuman yang lebih resmi. Ya, tapi tetap masih ada acara PRT online, ibadah online. Bagi saudara yang ingin mempersembahkan ucapan syukur, persembahan syukur dan persepuluhan, simpan dulu di amplop ya di rumah. Ada kantong persembahan sendiri, simpan, tulis di situ. Ya, nanti setelah gereja buka sudah bawa. Ya, kita persembahkan persembahan kepada Tuhan. Ya. Tuhan memberkati, selamat Paskah, jaga kesehatan, berdoa dan berjaga-jaga, ikuti semua pengumuman resmi lewat WhatsApp grup. Tuhan memberkati.